warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli badil kiram wa khususan liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li muallifi hadzal kitab wa li jami'il muallifin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami'i muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hikayat yang Kamis lalu belum selesai. Jadi seorang ahli ibadah yang kebetulan tampan wajahnya digoda oleh seorang putri raja sampai ini tidak bisa keluar kecuali meloncat dari satah kemarin ya, dari balkon yang tinggi. Maka dia lebih memilih lari. Jadi untuk menghindari zina, dan dia sudah pasrah, pokoknya loncat apa kaki patah atau bahkan mati, nah, apa yang penting kembali kepada Allah daripada itu. Ternyata Allah memerintah Jibril nampani ya, menyambut loncatan itu sehingga dia tidak cedera sama sekali. Tapi tadi dagangan dia sebagai pedagang keranjang ditinggal. Sampai di rumah isinya tanya mana hasil jualannya, ndak ada. Ya kita ndak bisa makan malam ini. Cuman lalu meskipun tidak ada yang dimasak, tetap kamu nyalakan api atau kompor supaya tetangga tidak ini, kalau sore-sore kok tumben tidak masak nanti tetangga bingung, supaya tetangga tidak curiga bahwa kita tidak punya makan malam ini. Jadi hanya menyalakan api saja dengan panci yang kosong. Jadi ini termasuk adab para sufi ya, para orang-orang yang zahid. Jadi jangan sampai kita ini menjadi beban tetangga. Jadi meskipun kita sendiri tidak makan kelaparan, tapi jangan sampai minta-minta. Nah, ternyata betul setelah dia si istri lalu menyalakan kompor tunggu sehingga ada asap, dia duduk-duduk aja di teras di depan bersama suaminya. Tidak lama datanglah tetangga. Nah ini kemarin lanjutnya sampai sini ya. Di akhirnya setelah dinyalakan aja kompor itu meskipun tidak ada isi apa, hanya panci kosong. Ya mungkin diisi air gitu aja. Ternyata jadi imra'atun min jironiha. Tidak lama datanglah seorang perempuan tetangga. Faqalat ya fulana hal indaki waqudun. Nah, itu biasa ya, antara tetangga itu minta api. Mungkin dia juga mau masak, mungkin nggak ada korek atau apa. Datang ke rumah si orang ahli ibadah tadi itu. Nah, tadi si istri sudah, oh ya maksud aja ke belakang ini. Qala na'am udkhuli fakhudhi minat tanur. Sudah kamu ambil aja di belakang sana. Padahal nggak ada apa-apa, tadi kan hanya api tok terus panci kosong. Ambil di tanur sana, di kompor. Kata kholat summa kharajat. Faqala ya fulana mali aroka jalasat tatahaddisin ma'afulan waqad nadoja khubzuka fit tanur wa yakatu ayyuh taroku. Nah ternyata setelah si tetangga masuk mengambil api tadi terus dibawa, dia bilang pada si tuan rumah, fulanah ya istrinya, kenapa kamu kok duduk-duduk aja di sini? Kenapa kamu hanya bicara? Itu loh masakanmu sudah mateng, sudah hampir gosong, katanya begitu. Loh kok ada gitu ya. Jadi tadi padahal hanya panci kosong atau mungkin air, ternyata ada khubzun, ada roti di situ. Jadi qad nadoja khubzuka, roti yang kamu masak itu sudah hampir matang, bahkan ada ayuh taruh hampir gosong itu, segera kamu panggil sana. Akhirnya Fokomat ya kaget juga, loh tadi panci kosong kok ada penuh. Maka dia berdiri
faidat tanur mahsyuun khubzan natiyan faja'alathu fi hafnatin tsumma ja'adhi ila zauji. Akhirnya ya sudah, ternyata betul dilihat, loh kok penuh, ya bubur atau apa, khubz itu roti kan ini. Pokoknya makanan. Nggak tahu siapa yang ngisi, wong tetangga tadi juga masuk nggak bawa apa-apa. Dia malah minta api tadi, kok sekarang ada. Nah inilah tadi karomahnya si suami tadi ya. Jadi akhirnya dia ambil itu roti, diletakkan di atas hafna, di atas piring kalau kita ya, atau nampan gitu. Lalu dibawa kepada suaminya, faqalat lahu inna rabbaka lam yasna' bika hadza illa wa anta ali karim. Akhirnya istrinya tahu kalau gitu sampean ini bukan suami sembarangan gitu ya. Tadi sampean katanya pulang nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa, karena ya mungkin sudah cerita tadi sebenarnya mau diperkosa gitu ya, mau diajak berselingkuh sama putri raja, kasih uang banyak, kalau mati saya lebih memilih lari, bahkan saya takut patah tulang, ternyata tidak, meskipun loncat tadi itu. Maka istrinya semakin tahu berarti sampean ini Allah tidak memperlakukan kamu dengan seperti ini kecuali engkau itu alaihi karim, pasti ada kedudukan terhormat mulia di situ Tuhan. Akhirnya istrinya minta fad'ullah ayyabsuta alaina baqiyata umrina fi ma'ashina. Nah, jadi lalu ya ini biasa ya, istri tahu keunggulan kemuliaan suaminya ya manfaatkan aja, kenapa tidak. Sampean ini kan karomah kamu, karena kalau sekarang sampean punya keistimewaan, bahkan saya tadi hanya masak panci kosong aja jadi roti, itu pasti bukan orang sembarangan. Nah, akhirnya sampean doa aja, minta kepada Allah di akhir hayat kita ini, jadi fi baqiyati umrina, agar sisa hidup kita ini sudah Allah agar memberi kecukupan. Sampai nggak usah susah payah tiap hari harus mengenyam keranjang, harus jualan ke pasar, bahkan kadang-kadang rugi. Kenapa tidak minta aja langsung kepada Allah biar kita dikasih. Nah ini faqala laha tasabbiri ala hadza falam nazal bihi hatta qala falam tazal bihi. Ternyata si suami tidak mau. Ya usahlah, sudah kita sabar gini aja, wong kerja juga masih bisa ya, meskipun kadang-kadang rugi, kadang-kadang malah nggak dapat duit seperti tadi itu, toh diganti. Nah istrinya tetap tidak mau, eman ini katanya itu, sudah punya keistimewaan kok tidak diminta. Jadi hatta falam tazal bi hatta qala na'am, jadi terus menerus, maksudnya ya terus menerus istrinya minta itu, sampai akhirnya ya sudah, uang itu permintaan istri, masa ya, ini akhirnya ya sudah, ya faqama fi jawfil lail yusalli wa Allah ta'ala wa qala Allahumma inna zaujati sa'alatni fa'atiha ma tatawassau bihi fi baqiyati umriha. Jadi akhirnya betul dituruti. Jadi ini juga satu pelajaran ya, kadang-kadang seorang suami terpengaruh ya, oleh keinginan istri. Nah, mungkin ini memang masih yang baik, tapi sebenarnya ada bahayanya juga nanti di akhir cerita. Sampai itu kan wali, mau minta dapat duit nggak usah kerja gitu kan bisa. Buktinya tadi bisa gitu ya. Akhirnya ya sudah diminta, tapi sisanya betul mintanya karena permintaan istri ini. Jadi Allahumma inna zaujati. Jadi dia lalu bangun di tengah malam, sholat dan berdoa. Jadi bermunajat di waktu malam. Ya Allah, inna zaujati sa'alatni fa'atiyah. Ya Allah, engkau tahu istri saya minta saya untuk berdoa ini, maka berilah dia mata tawassau bihi fi baqiyati umriha, keinginannya agar di sisa umur yang sudah tua ini engkau memberi keluasan rezeki, memberi kecukupan rezeki dalam arti tadi ya materi, kebutuhan hidup. Ternyata faraja saqfu fanazalat ilaihi kafun alaihi yaqutatun adha alhal bait kama yudhi'u syamsa. Ini awasab sin ini. Fagoma zarijlah. Ternyata betul begitu dia berdoa setelah selesai bermunajat, tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka. Entah seperti apa ya, terbuka gitu. Jadi farojat terbuka, fan faroja. Maka turunlah satu kafun, satu benda tertutup
Jadi kotak misalnya atau apa begitu ya, atau panci atau baki ada tutupnya. Alaihi yakutatun adwa asam, berisi berlian. Yakut itu berlian atau permata yang sangat cemerlang, bahkan bisa menyinari seperti matahari, jadi terang sekali di kamar itu. Jadi dia sholat sendiri, istrinya ada di sampingnya ini. Fagomaza rijlaha wa kanat naimatun qoribatun minhu. Begitu dia mendapat kok ada benda berisi permata yang sangat cemerlang ini. Jadi doanya diijabah seketika oleh Allah. Lalu dia gomaza itu menyenggol kaki istri yang tidur di sebelahnya itu. Bangun, ini permintaanmu dikasih gitu. Jadi betul ada. Akhirnya faqala laha ijlisi. Duduklah istrinya ya. Silakan duduk. Wa khudhi ma sa'alti. Silakan itu kamu ambil yang kamu minta. Sudah diberi oleh Allah itu. Jadi pokoknya mintanya jadi berlian kan itu sudah cukup seumur hidup, sudah mungkin nggak habis. Istrinya dipanggil itu, ambil sudah apa yang kamu minta. Hanya fakolat, justru istrinya terkaget bangun, maka mengatakan ta'jal ali hadza aiqatani qad kuntu ra'aitu fil manam ka'ani anduru ila karosin masufatun min dhahabin mukallalatun bil yakut wa zabarjud fiha sulmatun. Nah akhirnya istrinya cerita, begitu dibangunkan kaget, loh ada apa? Itu kamu ambil yang kamu minta, dikasih berlian. Terus si istrinya cerita, oh sebentar, la ta'jal, jangan buru-buru dulu. Ali hadza aiqatani, karena ini engkau tadi membangunkan saya. Ya betul. Nah begini, tadi itu sebenarnya saya mimpi. Nah, istrinya cerita dalam tidur itu. Saya tadi malah saya melihat beberapa kursi dari karosion masufatun yang ditata rapi, di situ terbuat dari emas. Mukallalatun bil yakut, diberi mahkota atau bertatahkan berlian atau permata gitu ya. Dan zabarjud ya sama ya, berlian entah yang warnanya apa macam-macam ini, ada merah lima, apa safir macam-macam itu. Nah ternyata via sulmatun, di antara kursi-kursi yang bertatahkan berlian atau permata itu ada satu yang lobang, ada satu sulma itu retak atau bolong, jadi nggak ada permatanya. Maka fakultu liman hadza, maka saya tanya kepada orang di situ, untuk siapa kursi ini? Nah, qalu mereka kan hadza majlisu zaujika, ya ini tempat suamimu, ini kursi milik suamimu. Aku tuh masa silmah, saya lihat loh itu kok, kenapa ada satu kok hilang permatanya itu, permatanya hilang satu. Qalu ma ta'ajjala bihi zaujuka. Nah, itu gara-gara sudah diminta oleh suamimu sekarang ini, yaitu yang sedang di hadapannya tadi itu ternyata. Akhirnya fakultu mali hajatun fi syai'in yuslimu alaika majlisaka ud'u rabbaka fada'a rabbahu farja'al kafu. Akhirnya istrinya menyadari, wah berarti saya minta supaya diberikan, kalau diberikan sekarang besok jatah suami saya di surga kurang gitu. Jadi tadi ditanyakan, ya sudah kalau gitu mali hajatun fi syai'in, saya tidak butuh lagi, sudah saya tidak usah minta lagi, dimintakan kepada Allah kebutuhan kita gitu. Karena itu nanti yuslimu akan mengurangi atau membuat bolong tadi itu. Yang mestinya hakmu di sana karena sudah diminta di sini, nanti di sana jadi kurang. Ud'u rabbak, sudah sampean doa lagi pada Tuhan supaya diambil lagi aja. Mafada'a faraja'a. Akhirnya kafun tadi, kotak atau apa yang berisi berlian itu hilang lagi. Jadi ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tentu yang pertama, keteguhan iman seseorang, sungguh pun digoda, bahkan dirayu, diberi fasilitas, dibujuk, tapi kalau tetap komit dengan imannya, bahkan dia lebih memilih celaka bahkan mati kalau perlu, kalau nggak selamat, dibanding bermaksiat. Nanti Allah menolong. Yang kedua, kesungguhannya tadi melakukan ketaatan, maka Allah memberi kemurahan-kemurahan namanya karomah, bahwa kalau memang betul tidak ada, Allah pasti jamin dengan banyak cara ya. Tentu dalam hal ini tidak diketahui, tapi pasti tadi tahu-tahu sudah ada roti dan dimakan dan kenyang. Dan itu biasa, sangat mudah bagi Allah seperti itu ya.
Di zaman Nabi beberapa kali itu ya, makanan yang hanya sedikit, mestinya hanya untuk cukup 2-3 orang, ternyata bisa ratusan orang waktu perang Khandaq itu. Susu yang hanya 1 gelas, paling hanya 2-3 orang, ternyata diminum belasan orang dan kenyang semua dan tidak habis. Itu namanya mukjizat. Tentu bagi Nabi ya mukjizat, tapi selain Nabi itu namanya karomah. Jadi kemurahan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tetapi ingat bahwa ini bukan untuk pameran maksudnya ya, bukan untuk dibanggakan. Jadi tadi itu, kalau emang diminta sekarang bisa Allah ngasih, sangat mudah. Tapi ingat, nanti di akhirat juga kurang, karena sudah diminta sekarang. Nah, itu sebabnya Nabi kita dulu ya, cerdasnya Nabi itu, hak doa seorang Rasul yang pasti dijabah oleh Allah, tidak diminta di dunia. Karena Nabi tahu jauh lebih penting ketika di sana. Maka satu-satunya Rasul dan manusia yang bisa beri syafaat hanya Nabi Muhammad. Nabi Adam nggak berani, karena doanya sudah diminta di dunia. Nabi Nuh sudah diminta di dunia, minta umatnya habisi. Semua nabi-nabi begitu. Nabi Isa pun ketika diminta kaumnya, minta makanan yang siap makan dari langit turun, bisa. Tapi ingat, kalau sampai ingkar akan diazab yang mengerikan yang tidak pernah ditimpakan pada kaum manapun. Nah, semua nabi hak doa yang pasti dijabah sudah diminta, tapi nabi kita tidak. Nah, kata beliau, ana adakhiruha syafaatan lakum. Ini cerdasnya nabi kita. Nah, maka kita diajari ya, jadi umat yang cerdas. Jangan jadi umat yang takjil namanya, yang maunya serba instan gitu ya. Minta seketika, minta sekarang. Jadi kalau berdoa itu maunya Allah bisa. Ya seperti orang ini, minta apa kamu? Minta makan, sangat mudah. Kamu minta dunia, kamu kuasai bisa. Wong Tuhan punya triliunan planet selain dunia ini kan banyak sekali. Jadi tidak sulit. Tetapi kalau diminta sekarang ya sudah selesai itu. Bahwa Allah katakan al-akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal dibanding dunia ini. Yaitu maka kata Nabi, orang itu al-qayyis ya, orang yang cerdas itu orientasi hidupnya untuk nanti, untuk setelah hidup dunia. Dunia ini sebagai mazro'ah, sebagai modal untuk berusaha. Jadi bukan untuk mendapat ongkang-ongkang, enak-enak, gampang-gampang sudah dapat fasilitas. Allah mudah sekali, tapi kan sangat terbatas. Tapi kalau di akhirat tidak. Nah ini isyarah yang ingin disampaikan dalam cerita ini. Kalau toh minta sekarang mudah, boleh minta apa saja bisa. Tetapi ingat bahwa yang sebenarnya jauh lebih baik adalah ketika kita dulu pernah ada ya, di akhirat ada cerita Nabi besok ya, doa orang-orang yang bagus-bagus dan berdoa di dunia tapi ternyata tidak diberikan, kan gitu kata Nabi dulu. Doa itu pasti diijabah, bisa seketika seperti yang diminta, bisa dalam bentuk lain, atau bisa ditunda ketika di akhirat. Tapi pasti diijabah, tidak ada doa yang hilang, itu tidak ada. Jadi sayangnya banyak manusia itu tadi takjil, maunya sekarang. Tuhan minta uang, minta makan, minta lulus, minta selamat, minta ini, minta sembuh, segala itu. Yang banyak kan begitu. Padahal sebenarnya kalau toh tidak diberi sekarang itu, Allah tidak lupa. Itu berulang-ulang. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Saya tidak lupa. Apa yang dulu pernah kamu itu nanti dikatakan oleh Nabi. Orang-orang nanti yang bagus-bagus dan berdoa yang belum diijabah di dunia, itu diganti di akhirat, diberikan. Ini doamu yang dulu sengaja saya tahan, kata Allah, untuk saya ganti di sini. Kalau dulu kamu minta mobil Arfat, tak kasih, minta berapa? Tapi kamu naiknya kan cuma 1. Punya mobil Ferrari 5, yang kamu naik tetap cuma 1, nggak bisa naik 5 mobil sekaligus. Kan gitu. Kamu ingin punya rumah 10, bisa, sangat mudah. Tapi kamu tetap mendiami 1 rumah, yang 9 diami orang lain. Meskipun milik kamu itu. Nah itu jadi, kalau di dunia sangat terbatas. Tetapi ketika diberi di akhirat, tidak terbatas. Ternyata orang-orang yang doanya ya mungkin merasa di dunia kok belum ya.
Jangan dikira belum, jangan dikira enggak, pasti diberi. Ternyata mereka menyesal. Wah, Tuhan, tahu gini, seluruh doa saya dulu mohon tidak diijabah dulu. Wah, itu begitu. Jadi seandainya nanti di akhirat, tapi ya kalau kita sekarang kan belum begitu. Mau kita kan setiap doa diijabah kan gitu, kalau bisa lebih. Itu namanya memaksa Tuhan, tidak bisa. Tuhan tidak bisa dimaksa ya. Itu makanya kalau toh doa-doa kita kadang-kadang ya kita merasa saya ini sudah taat, sudah ibadah, doa kok tidak dijawab. Jangan dikira Tuhan tidak. Jangankan orang taat, semua diperhatikan oleh Tuhan. Yang kafir pun minta makan dikasih makan sama Tuhan. Nah, jadi tidak boleh kita suudzon istilahnya ya. Nah, jadi ini banyak hikmah bisa kita ambil dari cerita tadi itu. Jadi kalau toh kita minta diijabah sekarang, sebenarnya bentuk ijabah dunia itu yang paling remeh, yang paling sedikit dan paling hina. Jangan bangga kalau doa kita diijabah oleh Allah di dunia. Nah, sekarang orang sekarang banyak begitu kan. Wah, ini orang hebat, ini doanya seketika. Enggak, itu enggak hebat. Yang hebat itu Nabi, doanya enggak diminta sekarang kan itu. Nah gitu. Jadi ini memang sudut pandang yang mungkin beda ya, tidak. Tapi ya seperti itu hakikatnya. Jadi ketika kita itu dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Kalau kamu mengendaki seketika, saya kasih apa itu? Man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha faulaika kana sa'yuhum masykura. Siapa yang minta ajilah serta merta ketika dunia ini maksudnya, ajjalna lahu, bisa saya kasih, tetapi manasya, sesuai ukuran saya. Bukan seperti yang kamu minta. Bisa lebih banyak, bisa pas seperti yang kamu minta, bisa juga tidak seperti yang kamu minta. Nah, itu namanya ajjalna lahu ma yasya'u min ibadina, apa itu kalimatnya. Tetapi siapa yang menghendaki akhirat lalu dia berusaha, jadi akhirat itu tidak hanya diminta tapi dengan usaha ya, dengan kesungguhan. Faulaika kana sa'yum masykura, merekalah yang usahanya akan diterima oleh Tuhan, yaitu tadi. Jadi kita memang diperintah minta sama Tuhan, minta saja sudah. Kapan diberi, dalam bentuk apa, seberapa itu jangan dipaksa, tidak bisa. Kita bisa katanya kita minta selamat, minta sehat, silahkan, minta saja sudah. Nah itu namanya adab ya, adab kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa dipaksa. Ini maksudnya begitu. Jadi kalau toh memaksa boleh, bisa, dan seperti ini tadi tak kasih. Tapi jatahmu itu yang mestinya di sana kamu minta sekarang. Jadi jauh lebih remeh. Nah, ternyata menyesal. Ini enak ya kalau bisa seperti ini ya. Tuhan tidak usah besok aja gitu. Tapi yang banyak terjadi nanti ketika di akhirat tadi itu. Jadi setelah diberitahu bahwa ijabah Tuhan yang disampaikan di akhirat jauh lebih baik, banyak yang menyesal, minta kalau gitu semua doa saya dulu di dunia mohon tidak di, tapi kan sudah, sebagian kan sudah dikasih gitu. Nah ini, jadi kita diajari memiliki sudut pandang yang strategis ya. Jadi hidup kita itu jauh lebih utama ketika di akhirat. Berikutnya qala al-faqih rahimahullah, jadi memang ini hikayat ya, cerita-cerita saja bab ini. Tapi maksudnya cerita yang mengandung hikmah, yang mengandung isyarah-isyarah baik atau inspirasi kalau bahasa kita. Haddatsana Abi rahimahullah bi isnadi an Abdillah bin Faraj al-Abid yaqul kharajtu yauman atlubu rajulan yarumuli syai'an fid dari. Jadi Abdullah bin Faraj satu ketika ini ahli ibadah al-Abid ya. Satu ketika keluar ingin mencari tukang kalau sekarang ya. Jadi atlubu rajulan yarumu, yang bisa memperbaiki, mungkin gentengnya bocor atau apa begitu. Dia cari orang yang bisa bekerja untuk memperbaiki rumah atau merenovasi kalau perlu ya rumahnya. Fadabtu fa'ashiru ila rajulin husnal wajhi baina yadayhi mazuzun wa zambilun. Nah, akhirnya saya keluar entah di jalan atau di pasar, saya ketemu dengan seseorang, tapi orang ini hasanul wajhi, tampan. Bukan seperti buruh, bukan seperti kuli, tapi orangnya ganteng, tapi dia membawa keranjang sama mazuz, dia maknai alat-alat ya, ada yang apa-apa ini
palu atau apa gitu ya, atau cetok atau apapun lah, pokoknya alat bekerja. Oh ini barangkali tukang, maka didatangi. Qultu atak maluli al yauma ilal lail. Maukah kamu bekerja di rumah saya hari ini sampai malam? Boleh, pokoknya satu hari ini aja. Qala na'am. Oh iya sudah. Fakultu bikam. Berapa upahnya? Jadi transaksi ya. Ini juga ajaran. Jadi kalau kita itu mempekerjakan seseorang, hendaknya kontraknya jelas. Apa pekerjaannya, berapa gaji atau ongkosnya. Kalau perlu atau jam ya silahkan aja. Jadi yang penting disepakati. Qala bidirhamin wadanikin. Dia mengatakan kalau bekerja satu hari, apa sih kerjanya ini? Membenahi rumah saya, ada genteng saya bocor, kamu nanti betulkan. Oh ya, saya mau dengan upah 1 dirham dan 1/6. Danikun itu 1/6. Jadi 1/6 dirham. Entah kok 1/6 enggak separuh ya. Pokoknya itu. Hanya faqalat afakultu lahu kum aqoma. Makanya sudah, ayo berdirilah ke rumah. Fa'amila dzalikal yaum amala salasati rijalin. Summa ataituhu fil yaumis tsani fasaltu anhu faqilali dzalikar rajul la yaruya. Jadi ternyata orang ini pekerjaannya bagus. Jadi bahkan seperti 3 orang. Jadi dia ternyata akas kalau orang Jawa ya, gesit. Jadi pekerjaannya itu baik, bahkan seperti pekerjaan 3 orang dan dia sendiri gitu. Dia yang menyelesaikan dalam waktu cepat misalnya, dan rapi dan seterusnya. Akhirnya summa ataitu fil misani. Begitu juga di hari kedua. Jadi hari pertama sampai sore diberi ongkos sesuai perjanjian ya. 1 dirham dan 1/6. Nah, dia pulang. Wah, ternyata orang ini bagus pekerjaannya. Bahkan seperti dengan besok dicari lagi ke tempat itu. Di fasal tu andu. Ternyata faqila dzalik rajul la yura fil jum'ah illa yauman wahidan yauma kadza. Ternyata orang-orang di sekitarnya memberitahu bahwa tidak ada orang ini. Pas datangi hari besoknya, nggak ada. Padahal saya ingin mempekerjakan lagi ya, karena tahu pekerjaannya tadi itu bagus. Bahkan seperti 3 orang dengan ongkos yang itu. Tapi maksudnya ini ingin memberi upah lebih maksudnya itu. Ternyata tidak ada. Terus diberitahu orang ini memang tidak ada, tidak tiap hari ada. Fil jum'ati dalam 1 jum'ah ila yauman, dalam 1 jum'ah hanya 1 hari, yaitu kemarin entah hari apa gitu ya. Maka fatarabbastu hatta atal yaumal ladzi wasafu. Akhirnya ya saya tunggu. Seminggu kemudian baru saya ketemu lagi. Sumati tu dalikal yaum fa idza wajalisun wa faintaih mazuzun wa zambil sama. Jadi tepat pada hari misalnya hari Kamis atau hari Rabu saya datang, sama dia duduk di situ dan membawa peralatan itu. Fakultu lahu atak maluli qala na'am. Fakultu bikam qala bidiran muadzanikin sama. Kamu mau bekerja di rumah saya? Ya. Berapa ongkosnya? Kerja sehari ya 1 dirham dan 1/6 seperti dulu. Ya sudah, mari. Fakultu kum faqama fa'amila dzalikal yaum. Amala salah satu dijalin sama. Jadi pekerjaannya memang rapi, cepat, gesit seperti 3 orang. Falam makan bil masa wazantu dirhamaini wadani qaini wa abadu an asta'lama ma indahu. Akhirnya karena pekerjaannya bagus, saya ini senang. Saya memberi ongkos tidak 1/6, tapi saya beri 2 kali lipat. 2 dirham dan 2/6. Jadi berapa itu? 1/3 ya. 2/3 dirham. Padahal pekerjaannya seperti 3 orang, misalnya 3 kali lipat sih pantas itu. Tapi hanya diberi 2 kali. Ternyata orang itu menolak. Jadi setelah sore saya timbangkan 2 dirham dan 2 danik tadi. Saya ingin agar dia menerimanya. Qala 5 hadza lu. Berapa ini? Kok banyak sekali? Kok 2 kali lipat? Qultu dirhamani wa daniqoni. Ini 2 kali lipat. Saya senang karena sampean pekerjaannya itu cepat dan baik. Mestinya 3 kali lipat, tapi saya hanya bayar 2 kali. Ternyata qala alam akul laka bidirhamin wa danikin qad afsatta alayya ujroti lastu akhidu minka syai'ah. Ternyata orang ini tidak mau. Tadi kan akad kita gaji umpahnya adalah 1 dan 1/6 dirham. Sekarang kok sampean bayar 2 kali lipat, berarti sampean telah merusak perjanjian kita. Kalau gitu saya tidak mau dibayar. Ditolak malahan 2 dirham ini. Maka lastu akhidun minka saya. Sudah, kalau gitu saya tidak usah dibayar.
karena sampean mengingkari janji lo, padahal dikasih lebih banyak ya. Kalau tukang sekarang mungkin tambah seneng ini. Itu enggak mau. Jadi karena sampean telah merusak perjanjian ini, sampean sudah enggak komitmen. Kalau gitu saya enggak mau lagi. Enggak apa-apa, pekerjaan saya sudah saya kerjakan. Enggak akan saya rusak lagi gampangnya itu. Akhirnya qala fawazantu lau dirhaman wa tanikon fa aba ayakhudha wa alhahtu alaihi faqala li subhanallah. Hanya itu aja. Akhirnya ya sudah, kalau gitu saya ambil separuh, saya timbangkan 1 dirham dan seperti kesepakatan. Kalau gitu silakan diambil. Tetap dia menolak. Jadi tadi mana? Fa'aba. Jadi ayyakhudha wal haqdu alaih. Dia tetap menolak, tapi saya paksa. Sudah, ini kan hak sampean 1 dirham dan 1/6 ini. Ternyata dia tetap mengatakan subhanallah. Jadi akhirnya tidak mau bicara lagi. Enggak ada gunanya kita bertengkar itu. Subhanallah. Jadi malah dia bertasbih. Akhirnya ya sudah, dia pergi. Aqulu la akhudhu wa talaha alayya. Saya sudah bilang enggak mau ngambil, kok sampean maksa saya. Jadi tetap enggak mau si tukang ini. Akhirnya fa'aba ayakhudha wa madha. Ya sudah, akhirnya dia pergi. Fa'aqbalat alayya ahli. Akhirnya istri saya datang, ya gampangane nyeladu ya, saya dimarahi sama istri, sampean itu wong ada pekerja baik kok malah diingkari. Sebenarnya enggak mengingkari kan, ingin memberi lebih, tapi itu dianggap mengingkari perjanjian. Akhirnya waqalat fa'alallahu bika ma aratta minar rajuli qad amila laka salasah wa afsata ali ujratahu. Makanya pokoknya diceladu lah, sampean itu ada orang baik bahkan pekerjaannya 3 kali lipat, kok malah sampean rusak upahnya tadi itu. Akhirnya qala fajitu yauman as'alu anhu faqila innahu maridun. Akhirnya ya sudah, karena tidak mau dia pergi. Maka beberapa lama saya lalu datang lagi, ingin ketemu orang itu, ingin mempekerjakan lagi misalnya. Ternyata tidak ada. Maka faqila innahu maridun, ada cerita, iya memang biasanya orang ini hari ini di sini, tapi katanya dia sakit sehingga tidak bisa ke sini. Nah, maka saya merasa punya kesempatan gitu ya. Fastadlaltu ala baitihi fa ataitu fasta'zantu alaihi fadakhaltu fa idwa mabtunun fi hujratin laisa bi baitasyun illa dalikal mazuz waz zambil fasalamtu alaihi farada alaihi salam ila akhiri. Jadi setelah saya diberitahu orang itu sakit, nah, saya tanya alamatnya di mana? Di sana, di jalan ini, gang ini. Saya datangi, saya ucap salam, dia jawab, saya masuk, ternyata betul dia sakit perut. Jadi mabtunun, ya melungker atau apa begitu. Ternyata saya lihat rumahnya tidak ada apa-apa kecuali ya alat yang dia bawa itu, ya tadi apa palu atau apa, dan 1 keranjang itu saja. Tidak ada alat lain. Wah, ini kan bahaya nih, dia sakit seorang diri dan tidak punya apa-apa. Akhirnya fasallamtu alaihi faradatan faqultu lahu li ilaika hajatun wa ta'rifu fadla idkhali surur 'alal mu'min wa ana uhibbu an ta'ti ila baiti amrodoka atau amroduka. Gini saja, sampean sakit, iya enggak bisa apa-apa, sudah begini saja, saya atau kita sudah saling kenal ya, saya sudah kenal sampean sudah tahu saya pernah bekerja 2 kali, maka sampean juga tahu ini. Jadi li ilaika hajatun, saya kalau boleh saya punya butuh pada sampean, tapi kebutuhannya bukan untuk bekerja. Saya butuh agar sampean mau saya rawat di rumah saya. Jadi ini hajatnya begitu. Jadi dan sampean tahu keutamaan idkhalus surur al mukmin. Nah, jadi dia memposisikan merendah ya. Sampean kan tahu menyenangkan orang mukmin itu berpahala. Saya mukmin, sampean juga mukmin. Saya senang kalau sampean mau saya rawat di rumah saya. Nah, jadi gitu di di Vita Kompi. Nah, ya sudah, kalau memang sampean senang untuk kalau saya tinggal di rumah dan sampean rawat. Nah, cuman ada syaratnya ini, yang ini. Wa ana uhibbu an ta'ti ila baiti amroduka tadi ya. Jadi saya senang kalau sampean mau di rumah saya dan saya merawat. Qala atuhibbu dzalik? Apa betul sampean mau, sampean suka itu? Saya ini kan sakit, apa sampean nanti enggak malah jadi beban? Tidak, justru saya senang kalau sampean mau, karena dulu sampean enggak saya bayar, enggak mau saya bayar itu.
Akhirnya kultu na'am, ya sudah. Oh iya, betul saya senang. Qala atika bisalasi syaraito. Baiklah, saya mau tinggal dan sampean rawat di rumah sampean, tapi ada 3 syaratnya. Kultu na'am, ya sudah silakan apa syaratnya. Jadi ini lagi-lagi ini transaksinya ya, syaratnya itu. Qala ihdaha Allah tu'ridu alayya ta'aman hatta as'aluka. Syaratnya yang pertama, sampean jangan memberi apapun kepada saya sebelum saya minta. Makanya makan ya, sampean jangan memberi makanan saya. Padahal saya sakit itu. Syaratnya pertama, jangan beri makan kalau saya tidak minta. Ya. Wasani idza mittu an tadfanuni an tudfinani fi kisai hada. Nanti kalau ternyata saya mati misalnya, enggak sembuh, sampean hanya boleh memberi kafan saya dengan pakaian saya ini, jangan ditambah, jangan dipilihkan kafan lagi. Itu syarat kedua. Kalau ya sudah. Nah, wajubati ada jubahnya juga. Jadi kisai wajubati, baju dan jubah saya ini aja yang jadi kafan nanti. Ini sudah cukup. Aku tuh na'am. Qala wa amma salis, sedangkan yang ketiga faya asyaddu minhuma. Yang ketiga ini lebih berat dari 2. Jadi yang pertama tadi, jangan memberi saya makan sebelum saya minta. Seandainya saya meninggal, jangan ditambah kafan kecuali yang saya pakai ini saja, baju dan jubah ini. Nah yang ketiga nanti saya beritahu. Faya asyaddu wa sa'ukhbiruka anna, nanti saya beritahu kalau sudah di sana. Akhirnya fahamaltuhu ila manzili inda zuhri. Akhirnya saya bawa dia ke rumah saya. Falamma asbahtu minal ghadi nadani ya Abdullah. Nah, sampai semalam ya, tidur semalaman dan dia tidak minta makan. Baru besok subuh dia baru manggil, ya Abdullah. Fa'ataitu, saya datangi dia. Faqultu masya'nuka. Qala al-an ukhbiruka ala hajati as-salisah. Baiklah, sekarang syarat yang ketiga. Kemarin baru 2 ya. Sekarang yang ketiga saya beritahukan, wa ini qad ihtadortu, yakni qad hadarat wafati. Sepertinya saya ini akan meninggal. Jadi dia merasa atau bagaimana. Makanya ini saya sampaikan yang ketiga ini. Sumakola iftah suratin ala kummi jubbati. Sampeyan buka satu saku ya, surah itu yang ada di kum. Kum itu lengan, kalau dulu lengannya lebar ya, ada sakunya. Sampeyan buka itu di lengan saya itu. Fa idzan fiya khatimun lahu fasun akhdaru. Ternyata ada sebuah cincin dengan permata berwarna hijau. Faqalali, dia katakan, idza ana mitu wa dafantani fakhudzatul khatim wadfa'u ila Harun ar-Rasyid amirul mukminin. Nanti ya kalau memang saya sudah meninggal, sampean ambil cincin itu, sampean berikan kepada Harun al-Rasyid, itu raja waktu itu ya, jadi khalifah waktu itu, rajanya Harun al-Rasyid. Wa kullahu, nanti sampean katakan pada Harun Rasyid, yaqulu laka sahibu hadzal khatim waihaka la tamutunna ala sukratika hadhi fa innaka immutta ala sukratika nadamta ala dzalik. Nanti pesannya sampean sampaikan kepada Raja Harun al-Rasyid, sampean katakan orang yang punya cincin ini memberi nasihat. Jadi yaqulu laka sahibu hadzal khatim, nasihatnya adalah waihaka. Waihaka itu ya celakalah kamu gitu, atau hati-hati gitu ya. La tamutunna ala sukratika hadza, sampai jangan sampai mati dalam kondisi mabuk seperti ini. Maksudnya mabuk kekuasaan, mabuk harta, kan kaya raya ya raja gitu. Fa innaka immutta ala sukratika nadamta. Kalau sampai nanti sampai mati dalam kondisi seperti ini, jadi sukroh itu mabuk, bukan hanya mabuk karena minuman saja ternyata. Dulu kata Pak Yai juga gitu ya. Ada yang mabuk jabatan, mabuk harta, mabuk segala macam, itu mabuk duniawi. Itu dipesankan oleh yang punya cincin itu. Jadi kalau sampai mati seperti ini, kamu akan menyesal. Akhirnya betul, ternyata siang itu dia meninggal lalu dimakamkan seperti pesannya. Falamma dafantu sa'altu an yaumi khuruji Harun ar-Rasyid wa katabtu lahu al-qissah wa ta'arradtu lahu fadafa'tuha ilaih. Gampangannya gini, raja itu biasanya pada setiap seminggu sekali open house, kalau sekarang ya ada
masyarakat yang bisa ketemu. Maka saya menulis surat bahwa saya perlu mau ketemu kepada Harun karena ada wasiat yang disampaikan. Akhirnya saat itu adzan syadidan, sulit pokoknya karena raja ya pasti tidak mudah ini. Sampai falamma takhal Kisra wa Qur'al Qisah, saya ceritakan bahwa saya ini membawa pesan dari seseorang disuruh menyerahkan sebuah cincin macam-macam gitu. Akhirnya baru dia diterima. Jadi alai sahibi hadzal qisah, maka fa udkhiltu alaih, saya diberi masuk, lalu diceritakan sampai tadi begitu. Jadi nanti ini sebenarnya ini masih panjang ceritanya. Ya, tidak bisa. Jadi intinya bahwa si tukang yang disuruh bekerja tadi itu ternyata ini anak pertamanya Raja Harun al-Rasyid, dari istri pertama yang tidak disetujui orang tuanya dulu waktu Harun al-Rasyid masih muda. Kamu itu ceritanya begitu. Jadi waktu itu dia dinikahkan oleh orang tuanya. Harun al-Rasyid ini tidak mau, dia milih perempuan yang jadi pilihannya. Karena tidak disetujui akhirnya tidak diterima di keluarganya. Lalu dia pesan pada istrinya, dan waktu itu sudah hamil istrinya dan punya anak, ya ini tadi. Dia diberi cincin itu. Besok kalau saya sudah jadi raja, nanti kamu bisa ke sana. Tapi ternyata lupa atau bagaimana ya. Nah, maka rupanya si anak ini diceritakan ibunya bahwa dia itu anaknya Raja Harun al-Rasyid itu. Nah, setelah dipesan tadi, akhir cerita bahwa Harun al-Rasyid kemudian menangis, jadi menyesali, ini sebenarnya anak saya, jadi cerita tadi itu. Maka minta diantar ke makamnya, karena yang makamkan kan orang yang bawa cincin tadi. Dia lalu ke sana tengah malam, tapi dia tidak ketemu orang, nggak enak nanti raja malam-malam ke kuburan kok nangis gitu. Dari jam 1 malam berangkat, terus dia menangis di situ. Nah intinya dia sangat menyesali kok tidak pernah ketemu. Sebenarnya dicari, katanya dicari tapi tidak pernah ketemu. Tapi intinya bahwa anaknya ini, ternyata kamu menasehati bapakmu tidak hanya untuk hidup, tapi bahkan menasehati bapakmu untuk setelah mati. Ya tadi itu, jangan sampai terlena dengan mabuk duniawi, dengan jabatan, dengan kekayaan seperti itu. Itu inti dari cerita tadi, panjang. Tapi artinya bahwa beberapa hikayat, ya, cerita-cerita itu banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana kita bersikap, kalau ini tadi misalnya bagaimana komitmen dengan perjanjian itu ya, jangan dirusak meskipun itu lebih. Jadi kadang-kadang ada yang tidak mau begitu, apalagi dengan sengaja mendolimi ya, jangan sampai. Jadi ini beberapa riwayat yang bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.